Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Priska? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon waktunya ya Bu ya. Saya mohon waktunya dari Ibu Priska. Seperti yang sudah kita sepakati bersama, bahwa hari ini kita akan melaksanakan tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu praobservasi. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Kita berbincang-bincang, kita berdiskusi untuk menggali. Saya ingin menggali pembelajaran seperti apa yang akan Ibu hadirkan pada kegiatan supervisi yang akan datang. Nah, sebelumnya saya ingin meminta izin dulu kepada Ibu Rizka. Kegiatan ini akan saya rekam dan ini akan saya publikasikan sebagai bahan pembelajaran, terutama di kegiatan program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, sebelumnya Ibu kan ini pertama kali akan disupervisi ya Bu. Harapan Ibu setelah nantinya kegiatan supervisi ini berakhir apa Bu? Baik, saya memiliki harapan setelah dilakukan supervisi ini bahwa saya mampu melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ya, sesuai dengan kebutuhan, betul sekali ya Bu. Kita melakukan pembelajaran memang diharapkan kita dapat memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Kemudian Bu, untuk melakukan kegiatan supervisi besok, materi apa yang akan Ibu ambil untuk nanti saya observasi? Jadi materi yang akan saya sampaikan kepada siswa adalah tentang surat pribadi dan surat dinas untuk kelas 7 semester 2. Materi yang baru ya Bu ya. Iya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran tersebut ada dua. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menyajikan contoh dari surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu, Ya. kemudian sampai ke keterampilannya berarti ya, Iya. anak dapat menyajikan. Nah, metodenya apa yang akan Ibu gunakan? Jadi metode pembelajaran yang saya akan gunakan ada tanya jawab dan ada metode diskusi. Metode tanya jawab dan diskusi. Kenapa Bu Ibu memilih metode tanya jawab dan metode diskusi? Ya, jadi untuk metode tanya jawab saya bertujuan atau saya berharap agar siswa mampu berpendapat dan lebih percaya diri di depan umum ya. Kemudian untuk metode diskusi saya berharap siswa mampu berkolaborasi di dalam kelompok diskusi mereka. Berarti anak itu biar pede ya Bu ya. Iya, betul. Percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, Betul. bisa semakin meningkat. Kemudian diskusinya, kolaborasi dengan rekannya juga semakin baik. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, langkah-langkah atau strateginya untuk melakukan pembelajaran tersebut bagaimana Bu? Baik, untuk tahap awal saya akan melaksanakan tanya jawab dengan siswa mengenai kesiapan mereka dan mengenai pengetahuan mereka, apa mereka sudah pernah menjumpai surat pribadi atau surat dinas di lingkungan mereka. Dan yang kedua adalah saya akan membagi mereka dalam kelompok-kelompok yang heterogen ya, jadi yang berbeda-beda. Kemudian untuk kegiatan kelompok ini bertujuan agar mereka mengidentifikasi perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran nanti saya akan memberi tugas individu supaya siswa mampu menyajikan
baik itu surat pribadi atau surat dinas begitu, sesuai minat mereka. Sesuai minat mereka. Baik sekali, berarti ini langkah-langkahnya sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ada perbedaan, ada tujuan-tujuannya dan ada perbedaan materi ataupun perbedaan pemberian konten. Kemudian Ibu juga sudah memikirkan minat anak di akhir tadi. Assessment yang akan Ibu laksanakan apa saja Bu nanti? Jadi ada 3. Yang pertama adalah assessment diagnostik non kognitif. Ya, jadi di situ siswa saya beri stiker perasaan gitu lah Bu, atau angket ya tentang perasaan mereka atau kesiapan mereka dalam melakukan pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua ada assessment for learning, di mana nanti mereka saya nilai atau saya identifikasi ya mengenai keaktifan dan tidak keaktifan mereka saat pembelajaran nanti. Dan yang terakhir ada assessment of learning. Itu ada di bagian tahap atau hasil. Nanti saya mengidentifikasi kemampuan mereka dalam membuat surat pribadi maupun surat resmi begitu. Jadi assessmentnya lengkap sekali ya Bu ya, dari awal, kemudian dari selama proses dan di akhir proses. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi kan ada 2 ya Bu ya. Yang pertama mengidentifikasi, kemudian yang kedua menyajikan. Fokusnya yang akan dikembangkan oleh Ibu pada saat pembelajaran besok apa? Jadi saya berfokus pada keterampilan siswa dalam membuat surat pribadi maupun surat dinas gitu. Ya, berarti keterampilannya yang akan difokuskan dalam tujuan belajar ini. Nah, Ibu kan sudah lengkap sekali, dari materinya sudah siap, tujuannya sudah siap, metode dan langkah-langkah juga sudah siap untuk dibuat. Nah, persiapannya apa Bu yang sudah dibuat untuk besok? Jadi saya sudah menyiapkan modul ajar yang di dalamnya sudah memuat diferensiasi, KSE dan budaya positif ya, sesuai yang Ibu arahkan waktu itu ya di awal-awal gitu. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media pembelajaran. Di situ saya menyiapkan video pembelajaran, kemudian model dari surat pribadi dan surat resmi dan LKPD ya, supaya siswa menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok dengan siswa masing-masing siswa. Berarti sudah menyiapkan berbagai konten gitu ya, berbagai konten untuk membuat untuk mencukupi kebutuhan anak tentang gaya belajar anak. Betul. Oke. Lalu apakah ini kan nanti Ibu sudah merancang nanti seperti ini pembelajarannya, apakah nanti ada kesulitan Bu dalam pelaksanaan pembelajaran? Mungkin rencana yang sudah Ibu bikin, mungkin nanti ada yang kesulitan di anak atau pelaksanaan kesulitan di Ibu sendiri, ada nggak Bu? Jadi kemungkinannya adalah saya akan mengalami kendala waktu, alokasi waktunya, kemudian tentang kepercayaan diri siswa dalam berpendapat tentu, kemudian yang terakhir mungkin siswa akan mengalami kesulitan dalam membuat atau menyajikan hasil dari surat dinas maupun surat pribadi seperti itu. Kesulitannya itu ya Bu ya. Lalu apakah Ibu sudah ada tips dan triknya untuk mengatasi kesulitan yang terjadi itu? Oke, jadi saya akan berupaya ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, saya akan lebih memotivasi tentunya, memberi masukan kepada siswa untuk lebih aktif berpendapat. Kemudian untuk alokasi waktu mungkin saya akan melakukan disiplin waktu ya begitu, lebih menata lagi waktunya segini gitu. Saya sampaikan kepada siswa. Kemudian untuk yang terakhir itu tadi mengenai hasilnya, saya akan memberi bimbingan kepada siswa mengenai materi tersebut supaya siswa membuatnya lebih mudah begitu. Ada proses menuntun ya? Iya, menuntun siswa. Oke, baik sekali Ibu. Ini sudah lengkap sekali dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu juga sudah menyampaikan tujuan dan fokus yang akan dikembangkan nanti. Semoga pada kegiatan observasi besok, apa yang Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu siapkan dan apa yang sudah Ibu harapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat
terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih Ibu, sampai bertemu lagi untuk besok kita melaksanakan observasi di kelas. Baik, terima kasih Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Bu ya tadi ya observasinya ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke tahapan yang terakhir, tahapan pasca observasi. Sebelum kita mulai dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, setelah itu melalui ada observasi, kemudian saya sudah melaksanakan observasi di kelas dengan Ibu. Nah, kita masuk ke tahapan pasca observasi. Apa harapan Ibu terkait percakapan kita pada hari ini? Ini terima kasih ini sudah memberi kesempatan kepada saya. Harapan saya setelah melakukan dialog dengan Ibu tentu mengetahui di mana letak kekurangan saya dan letak keberhasilan saya dalam mengajar begitu. Jadi Ibu ingin kita mengidentifikasi ya Bu ya kekurangan dan kelebihan atau keberhasilan Ibu selama proses pembelajaran yang sudah kita praktekkan tadi. Bagaimana Bu perasaannya setelah mengajar sudah selesai? Ya, saya jujur merasa lebih puas Ibu daripada pembelajaran saya sebelum-sebelumnya karena memang sudah disiapkan dari modul ajarnya sudah disiapkan, kemudian metode pembelajarannya menggunakan ada berbagai macam media pembelajaran dari visual, dari contoh-contoh audionya juga ada. Tapi rasanya sudah puas dengan tadi yang sudah dipraktekkan ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu praktekkan tadi Ibu merasa puas. Apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah atau dengan strategi yang Ibu rencanakan? Untuk kesesuaiannya saya tentu mengalami beberapa kendala, namun untuk secara keseluruhan saya merasa sudah sangat membantu itu. Jadi sudah sesuai ya pembelajarannya dengan strategi yang ingin diajarkan ya Bu ya. Cuma ada beberapa yang tadi katanya masih kendala. Oke. Kalau boleh tahu kendalanya apa Bu? Dan jadi kendalanya itu pasti ada faktor dari peserta didik gitu ya Bu. Peserta didik ya, jadi mereka itu kurang mampu dalam berpendapat, kurang percaya diri gitu Bu. Jadi lebih susah untuk diminta presentasi itu susah cuma Ibu. Jadi kemampuan siswa dalam berpendapat saja yang itu kan dari faktor peserta didiknya atau muridnya. Kalau dari faktor Ibu sendiri sebagai guru, apakah ada kesulitan yang dihadapi? Jadi kesulitan yang saya hadapi adalah pada saat saya melaksanakan pembelajaran kemarin tadi itu saya itu
kekurangan waktu begitu Bu. Jadi ya saya kurang dapat memanajemen waktu dengan baik sehingga masih ada tugas individu yang seharusnya diselesaikan pada hari ini namun dikerjakan di rumah tentunya. Kalau dari apa yang sudah Ibu identifikasi dari tadi dulu, jadi tadi itu Ibu menyampaikan bahwa anak-anak itu masih kurang dalam berpendapat, kemudian presentasinya juga masih sulit. Betul. Apa yang menyebabkan murid atau peserta didik ini sulit untuk berpendapat dan melakukan presentasi? Jadi kemungkinan besar adalah murid itu belum terbiasa berpendapat di muka umum, di depan teman-temannya, belum lagi dengan kondisi siswa yang ketika temannya berpendapat salah, mereka justru menertawakan begitu Bu. Jadi ya seperti itu. Jadi mungkin siswa juga tidak percaya diri. Dan ini yang sebenarnya ingin ditingkatkan sama Bu Rizka ya, percaya itu PR sekali buat saya. sekali. Oke, jadi karena memang kemungkinan anak belum terbiasa, akhirnya anak itu jadi susah untuk berpendapat. Nah, kalau tadi yang menanggapi kekurangan waktu, kenapa Bu? Kira-kira Ibu itu kok jadi kekurangan waktu, padahal sudah ada pengelolaan waktu di awal modul aja. Ya itu jadi karena saya baru pertama kali melakukan pembelajaran dengan sistem seperti ini dengan berbagai macam media pembelajaran ya, ada siswa yang pakai sukanya lihat video, ada yang sukanya baca, ada yang harus saya jelaskan, saya bantu jelaskan gitu. Jadi di situ saya kurang bisa memanage bagian penyampaian kelompoknya lebih terlalu panjang, jadi saya kurang dapat memanage waktu saya dan saya tidak langsung ini sampai jam segini, ini selesai segini ya, saya kurang bisa Pengelolaan waktu. iya kurang. Kemudian juga tadi karena masih baru ya Bu ya, masih meraba-raba ya Bu ya. Nah, ini kan Ibu sudah mencari tahu wah kesulitan peserta didiknya ini. Ibu juga sudah mengidentifikasi kemungkinan peserta didik atau muridnya sulit karena hal tadi ya Bu yang disebutkan bahwa anak belum terbiasa. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi bahwa Ibu mengalami kesulitan di pengelolaan waktu dan Ibu juga sudah mengetahui penyebabnya. Nah, IPA kalau misalkan kita ingin biar pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi, pastinya kan Ibu ingin memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Alternatifnya apa Bu? Biar nanti kesulitan yang tadi Ibu sebutkan bisa tercover. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, misalkan dengan kurang percaya dirinya siswa, itu pasti harus dipupuk terus-menerus ya Bu. Maksudnya tidak mungkin sekali pembelajaran langsung mereka pede. Harus saya lakukan rutin, bertanya jawab dengan siswa, memberi kesempatan pada siswa untuk berpendapat, begitu sih. Jadi lebih banyak memberi kesempatan. Lebih banyak memberi kesempatan. Iya. Kalau mungkin ada alternatif yang lain yang ada selain memberi banyak kesempatan kepada murid, waktunya mungkin biar waktunya tidak bisa terkondisikan. Ya. Jadi untuk alokasi waktu yang saya alami tadi, saya mungkin bisa lebih menghemat materi, maksudnya materinya kan itu mengurangi begitu ya. Itu kan materinya tadi ada dua, ada surat pribadi dan surat resmi. Mungkin saya secara bertahap dulu surat pribadi dulu begitu, baru kemudian saya sampaikan surat resmi atau dinas. Jadi biar materinya dikurangi, biar waktunya lebih cukup lagi. Iya, jadi mereka maksimal gitu. Baik Ibu, dari awal sampai akhir kan Ibu sudah mengidentifikasi, kemudian Ibu juga sudah mempunyai rencana. Nah, tindak lanjutnya Bu, dari rencana tadi ingin melakukan pembiasaan, kemudian mungkin penyampaian materi dikurangi, rencananya kapan? Jadi kemungkinan besar yang akan saya terapkan kembali itu pada pelajaran baru Bu, karena sebentar lagi sudah mau ujian kenaikan kelas atau UKK, jadi kemungkinan besar akan saya sampaikan di tahun ajaran baru besok. Masukkan tahun ajaran baru. Ya itu.
Baik Bu, ini untuk proses coachingnya sudah selesai. Mungkin Ibu dapat menceritakan kembali kesimpulan dari wawancara kita pada hari ini. Jadi yang saya dapatkan adalah untuk melakukan pembelajaran itu pasti harus disiapkan terlebih dahulu yang namanya modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, dengan melakukan pembelajaran secara diferensiasi begitu Bu. Setelah dipelajari kan saya jadi tahu ya dari berbagai macam tipe-tipe anak dalam belajar, tidak semuanya bisa dikasih tahu, tidak semuanya suka baca gitu ya Bu. Jadi saya jadi kesimpulannya saya jadi bisa mengetahui bahwa siswa itu kurang pede dalam berpendapat. Jadi saya juga ada tindak lanjut dari saya, dan kemudian untuk alokasi waktu kemudian itu pasti saya harus lebih memanage lagi. Baik, sudah bagus sekali Bu Rizka. Secara keseluruhan, Bu Rizka sudah dapat identifikasi dari kelemahan, kelebihan, sampai Ibu juga dapat menceritakan. Semoga rencana Ibu di pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Pembelajarannya juga lebih bisa meningkatkan percaya diri anak lagi, pengelolaan waktunya juga nanti bisa lebih sesuai lagi. Sukses untuk panjenengan. Terima kasih. Ya, dan mungkin untuk tahun ajaran ke depan saya bisa melihat lagi perkembangan dari Indonesia. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali, dan saya rasa ini sudah cukup ya Bu ya, atau ada lagi? Saya kira sudah. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.